karena besok tuh ada apa namanya? Hari menanam. Hari menanam sejuta pohon. pohon. Hari ini kita spesial nih. Kita kedatangan narasumber kita dari Elis Utami. Hutan Itu Indonesia, Elis Utami. Yeay. Harus rame ya. Halo. Ada Yeay. gitu. Lebih semangat boleh nggak, Mas Yansa? Udah semangat Nyanyi jadi. dong. Maksimal. Kalau semangat nyanyi dong. Nggak mau loh. Ih. Mbak Tami ya berarti manggilnya. Iya. Gimana kabarnya? Kabar baik. Aku sebenarnya lagi bahagia, tidak semendung hari ini ya. Oh, tidak semendung hari ini ya. Ini Tidak emang agak semendung hari mendung gitu. Emang kita disuruh galau berjamaah. Begitu. Tapi kan ini mendung ini kan baik untuk hutan kita. Oh ya? Karena hujan ya, Kan Mbak. hujan. Iya kan? Bener kan? hujan. Bener nggak? Panjang juga. Tapi iya nggak sih Mbak? Oh bisa kan? masuk lah ya. Bisa kan? Nah karena besok itu berarti hari menanam pohon Sejuta pohon. hari Hari menanam menanam sejuta sejuta pohon. Sedunia apa Indonesia, Mbak? Iya, sedunia apa Indonesia? Oh aku lupa kalau itu Ya. ya. Kurang Coba ingat teliti. sejuta pohonnya ya. Iya. Nah itu ada apa yang bisa kita lakukan, Mbak? Untuk Wih. besok nih. Untuk besok. Ha-ha. Banyak sebenarnya, karena kan kalau kita ngobrolin soal isu hutan, isu lingkungan gitu, itu sebenarnya tidak harus selalu terjun ke lapangan. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Misalnya dengan kita berkampanye secara digital di media sosial gitu, menaikkan awareness atau menyebarkan edukasi ke orang-orang tentang manfaat pohon itu seperti apa, itu juga bisa banget gitu. Itu sebagai salah satu bentuk kontribusi kita untuk memberikan edukasi dalam rangka hari menanam sejuta pohon gitu. Jadi tidak harus ke lapangan, minimal kan Gen Z dan gak harus Gen Z ya. Semua orang semua orang ya, semua dong. orang saat ini tidak bisa lepas dari HP-nya Iya. gitu. Apa yang bisa dilakukan, Mbak, untuk saat Betul. ini? Jadi bisa banget kita lakukan digital kampanye, kita lakukan posting di media sosial, menyebarkan informasi mengenai manfaat hutan, manfaat pohon itu seperti apa Iya. gitu. Sesederhana itu supaya paling enggak gak usah pesimis dengan banyaknya followers gitu. Iya. Karena justru kita harus mengedukasi dari lingkaran terdekat kita Oh, gitu. oke. Jadi awareness-nya ya. Awareness ke orang-orang Oke. terdekat kita itu seperti apa, manfaat pohon dan sebagainya. Paling enggak mereka tahu dulu untuk supaya kedepannya mereka bisa cinta. I Gitu. see. Nah, apakah itu salah satu alasan ada nih hutan itu Indonesia? Oh jelas. Oh, jelas, dong. betul, Jelas. Kalau gak ada cinta sih gak ada hutan Indonesia. Ada gebrakan apa, Mbak, dari hutan itu Indonesia terkait Gebrakan di tahun ini atau dari ini? sebelum-sebelumnya? Dari sebelum-sebelumnya, dari Oh, pertama iya. kali Dari itu berdiri dimunculkan, ya. kemudian sampai Betul. sekarang. Ya, memang Hutan Itu Indonesia hadir yang tadi aku bilang kita ingin menumbuhkan cinta khususnya buat kita yang tinggal di perkotaan, Ya. yang seperti saat ini yang kita lihat gedung, Betul. nggak bisa ngelihat hutan gitu. Terus gimana caranya supaya kita bisa cinta, bisa sayang sama hutan, mau jagain, mau ngerawat, tapi kita sendiri nggak sedekat itu. Asik. Makanya kita hadir mencoba memberikan edukasi dengan hal-hal yang lebih positif dan menyenangkan. Dari awal berdiri kita bikin, kalau pernah dengar kegiatan olahraga Ku Lari ke Hutan, itu dulu sempet ramai itu sebelum pandemi, tapi kita saat ini akan coba hadirkan lagi Ku Lari ke Oke. Hutan juga gitu. Itu sebagai salah satu cara bagaimana kita bisa ikut jagain hutan dengan apa yang kita sukai, dengan hobi. Kita bikin berbagai karya lagu juga, kolaborasi bareng artis-artis, bikin karya musik, terus bikin konser gitu. Jadi kita bisa banget kampanye atau ngenalin hutan dengan cara-cara yang menyenangkan dan lebih dekat dengan kesukaan atau minat orang-orang yang di perkotaan gitu. Oke. Jadi lebih banyak gampang pendekatannya masuknya. banyak ya. Itu harus dari berbagai penjuru, Kak. Jangan lupa gitu. kalau ada event, MC-nya ini bisa. Karena boleh. aku suka banget hutan, aku suka banget. Oh gitu. Iya, aku suka nih kayak pepohonan-pepohonan sejuk soalnya. Iya. Kita juga ada loh program jalan-jalan. Oh iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan ke hutan. Aku suka Kemudian ku lari teriak ke nggak? hutan, kemudian teriakku. Dian Sastro Mantap. saya kebetulan. Mirip sih, Kak. Makasih Oh, Masya Allah, tabarakallah. Mbak, tapi goalsnya apa sih, Mbak? Melakukan kampanye, pendekatan-pendekatan ke masyarakat itu goalsnya apa?
Goalsnya sebenarnya kita ingin mengedukasi orang yang ada di perkotaan supaya lebih dekat sama hutan gitu, lebih cinta. Karena kalau misalnya kita yang di perkotaan udah tergerak untuk jaga hutan, itu berarti harapannya nih hutan Indonesia, hutan hujan tropis khususnya, yang saat ini posisinya tuh ketiga terbesar di dunia. Itu jangan sampai Hari ini ya, ranking kita masih ranking 3 ya. Wow. Jangan turun ya. Setelah Kongo dan Brazil. Nah, harapannya ranking ketiga ini jangan turun gitu. Karena kan jagain hutan itu bukan hanya tugasnya para masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan gitu, tapi tugas kita bareng-bareng gitu. Makanya goalsnya adalah paling nggak kita bisa mempertahankan ranking kita deh. Gotong royong bareng. Yaitu kita mulai dari edukasi itu sendiri. Bagaimana yang jauh dari hutan pun bisa tersadarkan akan peran penting hutan buat dirinya sendiri itu dulu. I see. Nah, kalau misalkan ngelihat generasi-generasi adik-adik kita, Gen Z, Alpha, ada apa lagi Beta gitu. Agak masih kecil ya kalau Beta ya. Baru brojol tahun ini. Dilahirkan di hutan. Ya enggak gitu dong. Nah, itu tingkat kepeduliannya sama hutan tuh segimana kalau misalkan Mbak Tami ngelihatnya? Kita ngomonginnya anak muda kali ya, orang muda gitu ya. Orang berjiwa muda. Orang berjiwa muda ya, seperti kita. Boleh. Ya, sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, isu lingkungan ini sudah bagus karena kita lihat tren membeli tumbler, tren tote bag dan lain-lain itu sudah mulai meningkat ya. Bagaimana jadi gaya hidup ya. Jadi gaya hidup, bagaimana mereka sudah mulai menumbuhkan kepedulian. Cuma kan orang muda sendiri biasanya harus harus disadarkan dengan hal-hal yang dekat dengan dia gitu. Mungkin kalau tote bag dan tumbler itu karena isu sampah itu dekat dengan masyarakat urban gitu. Beda sama isu hutan. Nah, tapi menariknya kalau kita kan mengidentifikasi dari kampanye kita yang kita lakukan gitu. Misalnya di media sosial gitu. Menariknya di akun Hutan Itu Indonesia yang mayoritas followersnya juga orang muda, itu cenderung kita sempat testing konten lah ya gitu. Mereka tuh senengnya yang gimana sih kontennya gitu, yang apakah yang memes misalnya yang lucu-lucuan atau yang edukatif gitu. Ternyata hasilnya adalah orang-orang muda ini cenderung butuh konten yang edukatif. Jadi mereka datang ke akunnya HII sebagai media kampanye itu untuk mencari tahu, untuk mengedukasi dirinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh cenderung, bahkan kita bikin konten pada akhirnya bikin rubrik konten yang sederhana kayak misalnya kita ngenalin mantan makanan dari hutan misalnya. Mantan boleh tuh. Sesederhana itu. Atau misalnya kenal dekat dengan hutan, tuh rubrik-rubrik yang kita bikin pada akhirnya untuk bisa mengenalkan isu hutan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Karena ternyata anak-anak muda itu ada keinginan untuk belajar gitu. Jadi lebih simpel ya cara belajarnya. Gitu. Jadi secara bisa dilihat minatnya udah cukup bagus nih. Mungkin setelah isu lingkungan lain mereka ingin belajar juga gitu soal isu hutan seperti apa. Nah, di HII ini aku tadi baca ya, terima kasih. Ada 2 program yang menarik perhatian aku, yaitu adalah konsumsi hasil hutan sama kayu. Sama satu lagi adopsi pohon. Adopsi pohon itu tuh menarik banget. Itu tuh gimana caranya, Mbak? Karena aku pas lihat kayak, gimana nih caranya? Adopsi pohon tuh apakah dari hutan dicabut ditaruh di depan rumah kita atau gimana? Agak jilid ya, gede. Gimana tuh, Mbak? Oh iya paham. Pertama kita ngomongin dulu yang tadi ya, mengkonsumsi hasil hutan bukan kayu. Karena pasti yaitu kadang istilah-istilah kehutanan ini nggak familiar dengan kita. Kakaknya coba ada bayangan nggak sih hasil hutan bukan kayu itu apa? Hasil hutan bukan kayu yang bisa kita konsumsi. Kayak ini nggak sih buah-buahan? Tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya yang paling sering itu sebenarnya kayak madu, kopi. Oh iya. Nggak kepikiran ya madu, kopi. Iya loh, itu kan adanya di hutan, madu hutan. Betul. Ya ampun, iya benar.
Madu hutan. Iya gitu. Jadi kita coba mengenalkan produk-produk yang memang bukan selalu hasil dari hutan, tapi dihasilkan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan sebagai alternatif income mereka, supaya mereka nggak merambah hutan nih, karena mereka punya penghasilan lain. Makanya harus kita dorong produknya bisa dikonsumsi dan dibeli sama kita gitu. Itu misalnya tadi ada produk-produk kerajinan, ada produk madu yang dikonsumsi gitu, terus ada kopi gitu, karena kan kopi pun itu bisa tumbuh dengan baik kalau tutupan hutannya baik gitu. Jadi bersyukurlah kita punya hutan yang luar biasa sehingga kita bisa mengkonsumsi kualitas kopi yang terbaik ya. Selalu digaungkan pasti kualitas kopi Indonesia the best gitu. Karena memang kita harus bersyukur kita masih punya hutan yang terjaga. Itu. Terus tadi ngomongin hutan gitu, ngomongin adopsi hutan, itulah kenapa karena kita ingin produk-produk pangan tadi yang masih dengan kualitas baik tadi masih terjaga, makanya kita doronglah programnya adopsi hutan gitu, atau adopsi pohon. Bukan pohonnya yang dibawa ke kita ya, biar bisa dipeluk ya. Bukan ya. Jadi gimana tuh konsepnya tuh? Konsepnya tuh ada dua sebenarnya, adopsi pohon atau kita sebenarnya adopsi hutan gitu. Karena itu berarti ada di hutan gitu, bukan sekedar pohon. Pertama ada yang dilakukan secara penanaman. Itu kalau penanaman pohonnya ditanam di lahan-lahan kritis di sekitar hutan. Nanti dikelola oleh masyarakat atau misalnya ada kelompok pengelola hutannya itu sebagai mitra yang mengelola gitu. Makanya kenapa namanya adopsi? Karena itu akan dirawat sepenuh hati seperti merawat anak sendiri. Makanya dirawatkan adopsi. gitu ya. Bukan, jadi tidak hanya menanam gitu. Makanya kita sebutnya mengadopsi hutan atau mengadopsi pohon. Karena nanti ada mitra-mitra kita di tingkat lokal yang melakukan perawatan itu. Kemudian yang kedua itu pohon tegak gitu. Nah, yang pohon tegak ini seru karena yang tadi jadi si pohon tegak ini ada di dalam hutan yang memang dijaga oleh kelompok pengelola hutannya gitu. Jadi pohonnya tegak, ada macam-macam diameternya. Dari mulai 20, 40 sampai pohon yang besar yang bisa dipeluk oleh 7 orang gitu. Itu satu pohon satu orang cut seperti apa? Satu pohon satu orang untuk adopsi. Iya, jadi satu pohon itu diadopsi satu orang atau misalnya kelompok itu boleh. Segeng bisa nih. Segeng bisa, karena memang yang tadi diameternya kan beda-beda. Berarti kan otomatis harga biaya untuk mengadopsi pohon tegaknya pun beda-beda gitu. Biasanya kita tentukan harga itu tergantung diameter pohonnya Kak, gitu. Range-nya Mbak? Range-nya sangat terjangkau. Mungkin kalau di Jaksel bisa dengan setara dengan 2 atau 3 gelas kopi sih. Bisa lah kalau Bisa itu lah ya, bisa anak-anak banget. Jaksel Anak mah. Jaksel mah. 3 hari gak ngopi dulu, langsung adopsi pohon, bisa banget. Gitu. Jadi itu macam-macam harganya, dari mulai 150.000 sampai macam-macam ratusan yang mungkin bisa patungan sebenarnya sama teman-teman segeng, sekantor, bisa atas nama pacar dan sebagainya. Sekeluarga. Bisa jadi kado berarti? Kado bisa. Nanti kita bisa customize tagging pohonnya itu, ada fotonya mungkin perlu foto. Iya. Kalau hujan nanti luntur dong. Enggak. Kak? Karena kan kita yang anti air, Oh, tagging seru. pohonnya. Betul, seru. Bahkan seru, ada yang misalnya pengen request, Kak karena aku sukanya warna ungu, jadi tagging pohonnya mau warna ungu. Boleh. Oh boleh. Jadi emang boleh ini. Custom ya? Custom boleh ya gitu. tuh. Terus jenis pohonnya juga milih? Atau Jenis gimana? pohon biasanya kita ada listnya berdasarkan data dari para rangers kita yang sebagai mitra di lapangan. Pohon yang available untuk diadopsi itu apa saja. Nanti ada daftarnya, lokasinya bisa milih. Misalnya ingin di Sumatera Barat karena pacar saya dari sana gitu. Misalnya ada yang dari Bengkulu, Kalimantan gitu. Tapi memang saat ini mayoritas di Pulau Jawa, Sumatera sama Kalimantan gitu untuk pohon-pohon yang bisa diadopsi. Kalau misalnya mau yang dekat, kita ada di Bandung gitu. Barangkali nanti setelah adopsi sama pacar gitu atau sama keluarga, ingin jalan-jalan ke hutan, mau lihat pohon yang diadopsi itu bisa ada ditengokin? nggak sih? Bisa. Bisa ditengokin Bisa juga, dong. seru. Bisa banget. Nanti kalau gitu. putus sama pacarnya bisa dibelah. Jangan. Hak asuhnya kemana nih jadinya? Takutnya gini, hak asuhnya kemana nih pohon? Saya atau Masuk ke Anda? kakak nggak, Mbak? Takutnya ini ada sidang, Mbak. Gitu. Ya kan?
adopsi soalnya hak asuh bisa nanti disidang. bisa dikomunikasikan bisa untuk pergantian nama ya. Oh gitu, Bisa. aman. Jadi yang masih pacaran, yuk langsung kita beli hadiah buat pacar kita pohon. Benar. Nanti adopsi pohon karena manfaatnya luar biasa gitu. Jadi dengan mengadopsi pohon yang ada di dalam hutan gitu, itu berarti kita menjaga yang tadi ya, hutan kita bisa tetap ada di ranking ketiga. Terus juga kita membantu memberikan insentif khususnya buat para penjaga hutan yang ada di garda terdepan gitu, buat para rangers yang patroli secara berkala gitu. Karena dari insentif atau donasi yang kita berikan itu digunakan untuk para rangers patroli, kebutuhan patroli. Misalnya bagaimana kan merawat hutan itu luasnya kan luar biasa ya gitu. Di hutan desa misalnya yang di Bengkulu aja itu luasnya 1.000 hektar gitu. Bayangin patroli 1.000 hektar atau sekian hektar misalnya yang dibagi-bagi pun mereka itu sekali patroli minimal seminggu. Jadi logistiknya, peralatannya harus mumpuni banget kan. Jadi secara tidak langsung bagaimana kita yang di perkotaan bisa gotong royong untuk membantu para rangers jagain hutan yang ada di sana gitu. Jadi manfaatnya luar biasa sih adopsi. Sudah ada berapa persen Mbak pohon yang sudah teradopsi? Sebenarnya kalau persen agak susah ya ngitung persen. Tapi sejauh ini dari HI berdiri itu sudah lebih dari 3.000 pohon yang diadopsi gitu. Karena memang yang tadi tidak hanya skema satuan, tapi juga kita ada skema misalnya segeng gitu. Segeng mengadopsinya karena kita geng-gengnya udah 5 tahun mau adopsi 5 gitu. Atau korporasi juga banyak inisiatifnya yang ingin sesuai dengan perayaan anniversary-nya korporat misalnya. Terus juga misalnya ya tidak hanya satuan tapi memang yang dalam jumlah banyak gitu. Misalnya kita juga tadi membuka bagi yang mau patungan gitu dengan sesuai kapasitas budget itu juga bisa dibuka di platform kitabisa.com jaga hutan gitu. Nah di situ kita bisa berdonasi sesuai dengan kapasitas kita. Nah kalau bentuknya patungan itu lebih banyak lagi gitu karena itu kan sifatnya gotong royong bareng sebanyak-banyaknya orang yang ingin berdonasi. Gitu. Menarik. Nah kalau ini kan berarti udah berapa tahun nih HI ini berdiri Mbak? HII sudah 8 tahun. Tahun ini di 22 April di Hari Bumi tahun ini kita 9 tahun. Berarti hampir 9 tahun. Ada gak sih selama 9 tahun ini kesulitan? Prestasi dan kesulitan. Dua-duanya boleh nggak? Prestasi dan kesulitan. Nih kalau ngomongin kesulitan bisa sampai imsak sih Kak kayaknya. Curhat kayaknya ya. Ada curhatnya. Nanti kita bikinin satu sesi ya, biar semuanya bisa belajar, ya kan? Coba prestasinya. Ya namanya membangun organisasi ya. Kadang ngomongin kesulitan itu pasti banyak hal. Apalagi Hutan Hidup Indonesia ini kan kita berada di bukan ada di depan. Bagaimana kita bisa, tugasnya agak berat gitu. Bagaimana kita harus mengkonversi orang dari yang tidak ngerti, dari yang nggak peduli soal hutan, supaya mau dan ikut berkontribusi gitu. Jadi walaupun memang sudah banyak orang muda yang tersadarkan gitu, sudah mulai tren di isu lingkungan sudah menaik gitu. Tapi kan bukan berarti edukasi jadi semudah itu gitu. Karena yang tadi istilah-istilah hutan tuh tidak semua mudah dipahami gitu. Termasuk aku gitu. Karena aku pun bukan backgroundnya kehutanan gitu. Aku backgroundnya komunikasi gitu. Makanya kayak aku pun masih banyak hal yang masih harus aku pelajari gitu. Jadi itu sih bagaimana mengenalkan isu hutan supaya bisa membuat orang makin sayang dan makin cinta sama hutan. Apalagi buat kita yang sehari-hari ketemunya gedung gitu, bukan hutan gitu. Kenapa gue harus peduli sama hutan gitu? Itu urusan orang-orang yang di sana lah gitu kan. Apalagi isu hutan tuh cenderung nggak seksi gitu dan terlalu banyak berita negatif tentang hutan gitu. Padahal efeknya dekat sama kita ya Mbak ya. Betul gitu. Manfaatnya kan sebenarnya sedekat nafas kita gitu. Kita bisa menghirup udara segar saat ini karena ada hutan yang masih terjaga. Coba kalau nggak ada hutan, nggak ada yang nyerap emisi, sudah tidak ada lagi yang mengatur suhu iklim gitu kan. Berarti kita akan semakin panas.
biaya listrik, biaya skincare luar biasa. Benar, apalagi perempuan. Gak kepikiran kan? Iya. Wah, ngaruh sama skincare. Yuk, Daripada bisa beli yuk. skincare, kamu adopsi. Adopsi. Iya, betul. Bisa. Beli dua-duanya bisa ya. Dua-duanya bisa. Nah, karena itu gitu. kita harus cari investor. Maka dari itu tugas kita Iya, benar. benar. Sulit. Iya. Betul. Setuju. Ya, karena Sejauh ini, tidak semua orang sadar akan hal itu. Iya. Kalau jauh ini udah kolaborasi dengan siapa aja Mbak? Kita kalau kolaborasi sudah banyak ya, multi stakeholders dari lembaga pemerintahan, korporasi gitu, dan macam-macam komunitas di berbagai kota juga kita kolaborasi gitu. Saat ini yang program yang sedang berjalan, kita ada kolaborasi dengan Basnas. Programnya sedekah hutan. Skemanya masih sama dengan program adopsi hutan gitu. Jadi setahun kemarin kita kolaborasi dengan Basnas untuk program sedekah hutan gitu, dan banyak ada korporasi lainnya juga berkontribusi di program adopsi hutan gitu. Terus juga individu-individu, karena kita kan gerakan terbuka ya gitu. Jadi nafasnya HI adalah sukarelawan gitu. Kita sangat beruntung punya banyak dukungan sukarelawan di berbagai kota yang mau menggerakkan dan turut mengedukasi isu hutan di berbagai kota. Udah gitu. berapa sukarelawannya sekarang, Mbak? Kalau ngomongin numbers agak susah ya. Banyak lah gitu. pokoknya ya. Ngomongin kota aja ya. Kota sih ya. Kota ya. Kita tuh sekarang kalau di Jawa itu mostly di setiap kabupaten di Pulau Jawa itu ada gitu kan. Dari Jawa Barat, Jabodetabek, terus Bandung, Jawa Barat ya, Jogja gitu, Jawa Timur itu ada. Kalau di Sumatera kita ada teman-teman kita di Medan. Di Sumatera Utara, terus di Kalimantan kita ada di Pontianak gitu, di Kalimantan Barat gitu, dan kita juga ada project di NTT. Kalau di NTT itu sampai di 12 kabupaten dan kota untuk gerakan relawan kita gitu. Jadi secara relawan mungkin tersebar khususnya di Barat ya gitu, di dekat dengan wilayah-wilayah kerja kita. I see. Cara jadi relawannya gimana? Siapa tahu nih The Thinkers mau coba jadi relawan. Betul. Apakah boleh? Boleh dong. Boleh, gimana caranya tuh? Gampang banget. Teman-teman jangan lupa di follow @hutanituid. Di follow @hutanituid, di situ nanti akan ada informasi kalau misalnya kita ada rekrutmen relawan. Karena selain informasi rekrutmen relawan, yang tadi kita punya jaringan sukarelawan di berbagai kota, dan mereka itu sudah membentuk komunitasnya sendiri-sendiri. Jadi sudah berjalan inisiatifnya secara mandiri, mengelola sukarelawan, mengelola kegiatan gitu. Dan biasanya kita infokan, misalnya ini di Medan lagi ada kegiatan apa, di Jogja lagi ada kegiatan apa gitu. Jadi teman-teman bisa gabung dimanapun berada sesuai dengan lokasi terdekat kalian gitu. I see. Terakhir nih Mbak, harapan untuk HII. Banyak sih. Singkat aja. Padat, singkat, jelas, silahkan Mbak. Ya, intinya untuk Hutan Itu Indonesia berharap semakin banyak orang muda yang bisa tergerak untuk ikut aksi jaga hutan gitu. Karena kita adalah gerakan terbuka gitu, dan kita berharap semakin banyak orang yang peduli dan ikut aksi ini, karena jaga hutan, jaga masa depan. Wow.